warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimas Syura Ramadan. Saya adalah dosen di Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UGT-PT dalam bidang pengajaran. Video ini dibuat dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2023. Outline atau isi dari video ini meliputi deskripsi mata kuliah yang pernah saya ampu, yaitu mata kuliah Statistika Teknik Lingkungan, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah, dan yang terakhir adalah cuplikan atau contoh video proses pembelajaran. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mata kuliah yang akan saya sampaikan pada video ini adalah mata kuliah Statistika Teknik Lingkungan dengan kode TLK 21333. Mata kuliah ini diajarkan di semester 3 dan merupakan salah satu mata kuliah dasar yang wajib diambil oleh mahasiswa. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan tidak ada prasyarat khusus untuk mengambil mata kuliah ini. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching, yaitu saya dan Dr. Budi Warsito, di mana perkuliahan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi yang pertama adalah sesi sebelum dan sesudah UTS. Sebelum UTS, kelas akan diampu oleh saya, dan setelah UTS akan diampu oleh Bapak Budi Warsito. Statistika Teknik Lingkungan berisi tentang dasar-dasar statistik yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah di teknik lingkungan. Statistika teknik lingkungan terbagi menjadi 2, yaitu deskriptif dan inferentif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang memberikan penyajian data dengan tabel dan grafik, kemudian menentukan nilai sentral dan simpangan, probabilitas dan distribusi sampling. Sedangkan statistik inferentif meliputi penggunaan hasil dari statistik deskriptif untuk estimasi, uji hipotesis, dan uji regresi korelasi. Mata kuliah ini merupakan bagian pembentuk capaian pembelajaran lulusan Prodi nomor B, yaitu menguasai kemampuan dasar matematik, sains, teknologi, dan informasi yang diterapkan dalam bidang keteknikan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menggunakan konsep dasar dalam penerapan prinsip-prinsip statistik parametris dan teori probabilitas di bidang teknik lingkungan, serta mampu menerapkan pengolahan data dengan statistik inferentif, estimasi, uji hipotesis maupun regresi korelasi pada pengambilan keputusan, baik dalam penelitian maupun desain. Dari CPMK yang telah disebutkan, terdapat 11 sub-CPMK yang dapat dilihat pada slide berikut. Yang pertama adalah mampu mengidentifikasi peranan statistik, khususnya dalam bidang teknik lingkungan, serta menyebutkan istilah-istilah dalam statistik. Kemudian, mampu mengartikan dan menampilkan data sehingga dapat menghitung nilai sentral baik data yang dikelompokkan maupun tidak. Kemudian, mampu menghitung simpangan dan kemencengan. Kemudian yang keempat, mampu menghitung dan mengaplikasikan teori probabilitas. Kemudian yang kelima adalah mampu mengelompokkan antara sampel dan populasi, termasuk pemakaian rumus dan simbolnya, serta dapat memprediksi distribusi suatu sampel data. Kemudian yang keenam, mampu menguraikan data-data yang tidak normal. Kemudian yang ketujuh, mampu mengimplementasikan penggunaan statistik deskriptif, baik pada data berhingga maupun tak berhingga, dan mampu menggunakan uji hipotesis baik pada 1 sampel, 2 sampel, maupun lebih. Kemudian yang kedelapan adalah mampu menerapkan hasil hitungan ANOVA yang signifikan berbeda dengan menentukan model regresi sederhana. Kemudian yang kesembilan adalah mampu menerapkan hasil hitungan ANOVA yang signifikan berbeda dengan menentukan model regresi sederhana yang sesuai dilengkapi dengan analisis korelasi. Kemudian untuk yang ke-10 adalah mampu menerapkan statistik pada prediksi pertumbuhan populasi, dan yang terakhir, mampu menghitung serta melakukan analisis data dengan menggunakan program SPSS dan Excel dengan benar serta dapat mengikuti perkembangan iptek. Dari masing-masing sub-CPMK yang telah disebutkan, kemudian
sub CPMK tersebut diturunkan ke dalam materi pembelajaran yang terdiri dari 10 materi pembelajaran utama ditambah dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-8 dan ke-16. Nah, untuk materinya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ada pengertian umum dan statistik, kemudian distribusi frekuensi dan nilai sentral, kemudian simpangan dan kemencengan, kemudian prinsip dan distribusi probabilitas, sampling dan distribusi sampling, kemudian metode transformasi dan eliminasi, kemudian penilaian secara statistik dan pengujian hipotesis, kemudian diakhiri dengan ujian tengah semester. Ini adalah bagian pengajaran saya. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis regresi dan korelasi, kemudian statistik pertumbuhan, analisis statistik dengan program Excel dan SPSS, dan yang terakhir ujian akhir semester di pertemuan ke-16 yang diambil oleh Pak Budi Warsito. Nah, untuk sistem pembelajarannya sendiri dari kami itu menggunakan hybrid learning, baik itu menggunakan daring maupun luring. Jadi dari sistem pembelajaran yang kita lakukan juga di sini ada dua ya. Yang pertama hybrid, kemudian yang kedua daring. Nah, untuk yang daring kami menggunakan dua metode, asynchronous learning dan synchronous learning, di mana pada asynchronous learning kami memberikan bahan ajar dan pengerjaan tugas tidak langsung. Kemudian untuk synchronous learning kami menggunakan aplikasi YouTube dan Teams untuk mengunggah bahan ajar dan video rekaman pembelajaran. Mahasiswa di sini dapat secara real time berkomunikasi secara melalui kolom comments di YouTube ataupun post di Teams. Jadi di bawah ini adalah gambar yang pernah kami lakukan. Jadi kami menggunakan Microsoft Teams yang disediakan oleh SSO, Single Sign-On dari Undip sendiri. Di situ kami menggunakan Teams. Jadi semua materi kami masukkan ke dalam files di situ. Kemudian ketika kita membutuhkan pembelajaran secara luring ataupun daring begitu ya, di sini kami menggunakan platform Teams. Gitu. Nah, untuk metode pembelajaran saya menggunakan metode ceramah baik secara luring maupun daring, ataupun rekaman dari penjelasan tutorial maupun materi yang saya sampaikan di kelas. Jadi selain itu, saya juga menggunakan metode Smart Group Discussion untuk membuat kelas lebih hidup dan mahasiswa dapat belajar dari interaksi dengan mahasiswa yang lainnya. Penyusunan dan presentasi laporan juga merupakan salah satu metode yang saya gunakan sebagai salah satu metode student-centered learning, di mana mahasiswa dapat mencari dan menginterpretasi materi yang sudah diterima melalui ceramah dan diskusi kelas. Selain itu, saya juga membuka sesi tanya-jawab di sepanjang sesi kuliah berlangsung agar mahasiswa dapat mendalami materi yang dipelajari. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dosen dan mahasiswa berinteraksi melalui forum diskusi, pengerjaan contoh soal, dan private chat. Dalam pengerjaan soal, saya juga menerapkan kuis yang diadakan secara mendadak untuk menguji pemahaman mahasiswa terkait materi yang diajarkan. Untuk private chat, saya menggunakan aplikasi WhatsApp, email, dan bertemu secara langsung di kampus untuk diskusi dan tanya jawab terkait materi kuliah. Di bawah ini merupakan bukti apa yang sudah kami lakukan untuk berinteraksi dengan dosen dan berinteraksi dengan mahasiswa begitu. Persentase penilaian mata kuliah ini paling besar pada ujian tengah dan akhir semester, di mana mahasiswa mendapatkan bobot penilaian sebesar 30%, kemudian untuk tugas terdapat bobot 20% pada masing-masing dosen atau tim teaching. Soal UTS maupun UAS digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan. Setiap pertemuan terdapat tugas diskusi dan presentasi oleh mahasiswa. Persentase dan sistem penilaian ini disampaikan pada pertemuan pertama perkuliahan dan disepakati antara mahasiswa dengan dosen, termasuk di dalamnya aturan perkuliahan. Pada setiap tugas, baik itu UTS maupun UAS,
disampaikan pula bobot dan rubrik penilaian kepada mahasiswa agar mahasiswa memahami prioritas pengerjaan tugas dan bagaimana mereka mendapatkan nilai akhir. Setiap sub CPMK memiliki bobot yang digunakan sebagai faktor pengali untuk mendapatkan nilai akhir. Seperti yang ditampilkan pada slide, nilai huruf A mewakili nilai angka 80-100 untuk bobot nilai 4, kemudian nilai huruf B mewakili nilai angka 70-79,9 untuk bobot nilai 3, dan seterusnya. Mahasiswa diberikan data rekap hasil akhir sebagai bentuk transparansi nilai dan sistem pembelajaran yang telah dilakukan sekaligus sebagai evaluasi proses pembelajaran untuk mahasiswa. Semua data yang dikumpulkan tersebut dibahas dan dimasukkan ke dalam dokumen portofolio mata kuliah sebagai evaluasi mata kuliah di setiap tahunnya. Jadi seperti yang yang bisa dilihat di slide, ini adalah beberapa contoh yang kami gunakan sebagai sistem penilaian dan mau evaluasi pembelajaran, proses pembelajaran. Jadi ada rubrik capaian pembelajaran, kemudian ada bobot di setiap tugas, kemudian ada metode penilaian juga, kemudian di setiap masing-masing sub CPMK itu ada tugas dan UTS, soal UTS yang memiliki bobot CPMK seperti yang sudah ditampilkan di layar. Kemudian untuk tugas dan UTS porsinya adalah 30 dan 20%. Kemudian jumlah soalnya itu ada 3 dan 5. Ini jadi sesuai dengan sub CPMK yang sudah direncanakan di awal. Kemudian di sini untuk nilai angka, nilai huruf, kami menggunakan range dari 0 sampai 4, di mana A bernilai 4, kemudian B bernilai 3, C bernilai 2, D bernilai 1, dan E bernilai 0. Gitu. Berikut merupakan contoh video proses pembelajaran yang saya ambil ketika mengisi kuliah di sini, gitu ya, di kampus di Kitakyushu. Kebetulan ada satu momen di mana kami mencoba memberikan informasi mengenai salah satu materi pembelajaran, yaitu materi ke-6, pertemuan ke-6, yaitu mengatasi data tidak normal. Di sini kami mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun pengucapan dalam penyampaian profil mata kuliah statistika lingkungan sebelumnya. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama nanti orangnya sudah ini semester berapa? Ada yang 7 campur. Akhir ada yang nomor. Oh iya. Oke. Mungkin yang tugas akhir gitu. Yang tugas akhirnya bukan project ya, yang lebih ke penelitian. Itu mungkin akan mendapati hal-hal semacam ini yang sering membuat kita stres gitu. Stressful karena data tidak normal itu jadi salah satu masalah karena kita tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, tapi sebelum kesini ya, mungkin ini sebetulnya materi untuk mahasiswa yang semester 3. Ya, jadi mungkin kalian sudah pernah dapat ya? Sudah pernah ya? Nah, belum. Oh ya sudah. Ya, jadi sebetulnya ini ada beberapa ini materi yang mungkin materi lama, jadi saya mau mulai fresh aja gitu. Terkait apa yang sudah dikerjakan gitu. Nah, sebetulnya saya sudah ingin menyampaikan soal penyampaian data yang kemarin kalian dapetin di data scale itu sebetulnya bisa dianalisis. Kita harus menggambarkan data itu dengan baik gitu ya. Nah, tapi sebelum kita menggambarkan data, kita salah satunya sebelum kita melakukan analisis selanjutnya ya, yang data inferentif atau apakah ada hubungan gitu ya. Kan kalian udah bikin tuh Likert scale ya. Likert scale itu artinya kalian sudah membuat apakah ini tuh apakah misalkan kalian suka dengan atau apakah kalian melakukan pengelolaan sampah atau tidak.
salah satunya. Terus jawabannya sering sekali tidak pernah atau sama sekali tidak pernah gitu ya. Nah itu ada 10 tahapan yang itu sebetulnya bisa kita bisa kita ukur gitu ya, dan kita gambarkan. Nah setelah kita menggambarkan data tadi, nah yang tahapan selanjutnya adalah kita menganalisis apakah ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Nah itu salah satunya sebelum kita mencapai analisis itu ya, analisis hubungan gitu, kita harus tahu apakah data itu terdistribusi normal atau tidak. Ketika data itu tidak terdistribusi normal, artinya kita perlu menormalkan dulu gitu ya, menormalkan data ini. Jadi distribusi normal itu membentuk kurva yang seperti ini, yang seperti lonceng gitu ya. Jadi kalau misalkan datamu itu, jadi itu salah satu kunci juga ketika kalian membuat kuesioner, jangan sampai membuat kuesioner itu semuanya positif. Dalam arti misalkan kayak tadi, misalkan apakah kamu melakukan pengelolaan sampah setiap hari, atau apakah kalian suka gitu ya, dengan pengomposan misalnya, apakah kalian selalu melakukan pengomposan misalnya. Nah jawabannya kan pasti ada yang kadang-kadang, jarang, tidak pernah, sangat tidak pernah misalkan ya, atau selalu gitu. Nah itu kan berarti urutannya dari jawabannya pasti misalkan kalian jawabannya selalu gitu. Nah jangan sampai kalian membuat kuesioner itu seolah-olah dia itu jawabannya akan selalu terus dari 1 sampai 10. Kalau kalian membuat kuesioner seperti itu nanti akan hasilnya tidak akan membentuk kurva lonceng. Jadi kenapa kadang kita harus membuat pertanyaan dalam kuesioner itu dibolak-balik. Jadi biar nanti dia itu distribusinya enggak terus gitu, terus dia gitu jawabannya, atau selalu terus. Nah itu salah satu teknik pembuatan kuesioner juga. Nah kaitannya dengan data yang tidak normal itu adanya outlier atau data yang di luar grafik ya, di luar nanti kita akan lihat di slide ini. Kemudian data yang diurutkan, kemudian data yang bimodal atau multimodal, kemudian tidak ada data diskriminasi dan data mengikuti distribusi yang berbeda. Nah ini akan saya tunjukkan slide yang gambar tadi yang dimaksud tidak diurutkan, kemudian tidak ada diskriminasi itu seperti apa gitu ya. Jadi ini contohnya, tidak ada data diskriminasi, multimodal, kemudian data yang diurutkan. Jadi jangan sampai grafik itu akan membentuk grafik respons itu membentuk seperti itu. Kalau seperti ini pasti datanya tidak akan normal. Gitu. Nah, tapi sebenarnya tidak masalah ya. Ketika kita menemukan distribusi yang tidak normal, gitu ya. Sebetulnya kita bisa menganalisis datanya itu menggunakan beberapa distribusi yang lain. Jadi kita bisa menggunakan penyelesaian data gitu ya. Itu dengan beberapa metode. Contohnya ini ada MATLAB, kemudian transformasi data, kemudian yang jelas harus mencari dulu penyebab data tidak normal. Misalkan datanya kosong, datanya hilang, atau datanya ekstrim gitu ya, atau ada outlier di situ. Nah kemudian alat bantu untuk menormalkan data itu kita harus melakukan transformasi dulu. Jadi sebelum data itu kita analisis menggunakan metode tidak normal, gitu ya, metode data tidak normal, itu kita harus melakukan transformasi dulu. Kenapa? Karena kalau kita melakukan tidak melakukan ini, artinya kita malas gitu ya. Jadi sebelum kita menganalisis data menggunakan metode tidak normal, kita harus menormalkan dulu. Ada 8 cara menormalkan data. Kemudian ketika data itu nggak normal gitu ya, baru kita menggunakan metode untuk pengelolaan data
data atau statistik yang tidak normal. Apa namanya ini ya? Jadi statistik non parametrik. Jadi kalau yang statistik parametrik itu statistik yang asumsi normalitasnya terpenuhi. Nah ini contohnya ya. Jadi data tidak normal itu seperti ini. Jadi ketika kalian masukkan ke SPSS, datanya ada di sini nih. Ada salah satu data di sini nih namanya outliers. Di apa? Ya ini harus dibuang gitu ya. Data outlier ini harus dibuang. Dibuang kemudian diganti dengan apa? Diganti dengan data yang apa namanya? Data yang rata-ratanya. Jadi data kosong itu bisa kita ganti dengan data yang. Nah ini adalah transformasi data. Jadi ada beberapa metode. Ada negative squeeness. Ini kalian bisa pakai SPSS juga. Jadi datanya kalian transformasi dulu dari data aslinya kemudian ditransformasi ke apa namanya data yang baru gitu ya. Data yang baru kemudian dianalisis lagi, kemudian dicek normality. Nah ini untuk menggunakan Excel kalian bisa menggunakan rumus ini SQRT, log X, kemudian aksin X dan seterusnya. Ini ada rumus-rumus yang lain juga yang bisa kalian pakai gitu ya untuk transformasi data mulai dari square, cubic, inverse, kemudian inverse square root. Jadi datanya kalian kaliin gitu ya, kalian 1 per SQRT, kemudian kali datanya. Nanti ketemu datanya yang baru, kemudian data yang baru itu dianalisis lagi menggunakan apa namanya statistik ya, menggunakan Excel. Nah ini transformasi data yang lain, rumus-rumus yang lain. Kemudian ini juga sama. Ini adalah kesimpulan gitu ya. Transformasi data yang bisa kita pakai gitu ya. Ada SQRTX. Ini kita bisa pakai fasilitas di SPSS untuk mentransformasi data ini. Nah, kemudian ada beberapa catatan ya terkait transformasi data. Jadi transformasi data tidak hanya digunakan untuk mengatasi ketidaknormalan, tapi juga dapat untuk mengatasi asumsi lainnya seperti linearitas, homogenitas, dan uji beda. Kemudian transformasi data yang dilakukan, maka data yang ditampilkan dalam laporan kita tetap data asli gitu ya. Jadi yang di data yang sudah dirubah itu digunakan untuk apa? Yang untuk statistik parametrik itu hanya data transformasinya saja. Kemudian uji statistik dilakukan untuk mengkorelasikan 2 atau lebih variabel, maka setiap variabel yang diuji juga harus ditransformasi dalam bentuk yang sama. Oke, mungkin itu ya untuk yang part pertama terkait dengan statistik. Mungkin agak apa namanya? Kalau agak pusing ya alhamdulillah. Berarti kalian berpikir. Kalau enggak ya ini yang perlu dipertanyakan. Oke, terima kasih, mungkin itu dari saya untuk yang pertama.